Halo sahabat rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan berusaha untuk menghibur kalian melalui membacakan sebuah novel yang sangat luar biasa, yang sangat menarik untuk diikuti dari awal sampai akhir. Pastikan teman-teman sudah subscribe channel ini untuk mendapatkan notifikasi jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai hiburan seperti ini, silahkan di like. Jika berkenan, share juga ke teman kalian biar teman kalian juga mendapatkan informasi hiburan seperti ini. Di video sebelumnya adalah video yang di part ke 68, yaitu Seo istri Yichen mendapat undangan dari temannya dan ingin mengajaknya untuk berendam air panas di sebuah hotel, dan Curan mengajak suaminya Yichen untuk pergi bersamanya. Yang mengundang adalah temannya sendiri, yaitu Dong Rolin. Tetapi sebenarnya Yichen tidak ingin pergi karena sedikit jijik melihat Dong Rolin. Tapi mari kita lanjutkan ceritanya. Bagaimana kelanjutan cerita ini? Apakah Yichen akan ikut pergi atau tidak? Mari kita ikuti di part ke-69 ini. Tadinya Yichen tidak berniat pergi. Jika Manlan tidak memaksanya, dirinya juga pasti akan menolak Securan. Alasan mengapa ia tidak ingin pergi, sebenarnya ia sedikit jijik dengan Dong Rolin. Sejak dia menyelamatkan Dong Rolin untuk kedua kalinya, Dong Rolin tahu bahwa Yichen adalah kekasih impiannya. Ia terus-menerus menyatakan cinta pada Yichen. Sekarang dia mengajak istrinya untuk pergi berendam air panas dan ingin mengajaknya. Tujuan sebenarnya mungkin bukanlah ingin mengajak istrinya, tetapi ingin mengajaknya. Jika benar begitu, bukankah akan sedikit canggung jika ia pergi? Namun Panlan bersikeras untuk mengoceh, membuat Yichen kesal. Bukankah kamu melarangku pergi? Baik, kamu begitu, aku akan pergi. Membuatmu emosi. Panlan tidak menduga Yichen akan tidak mematuhinya. Terengah-engah karena marah, namun karena ada Securan, ia juga tidak mengatakan apa-apa. Securan melihat Yichen menyetujui, berkata, tempat yang dipesan Rolin adalah hotel spa Camps Ellis di pinggiran kota. Katanya itu adalah rantai hotel Buckingham Palace. Konon cukup bagus. Besok dia akan datang menjemput kita. Yichen mengangguk, berkata, baik, ikuti rencanamu saja. Securan berkata, ingat membawa celana renang, harus memakai celana renang saat berendam. Yichen tersenyum dan bertanya, istriku, kalau begitu bukankah kamu juga harus memakai baju renang? Securan mengangguk, berkata, tentu saja, apa masih perlu ditanyakan? Manan buru-buru menyela, Curan, kamu jangan memakai bikini, bawa baju renangmu yang paling tertutup. Jangan sampai Yichen, si bajingan ini, mendapat keuntungan. Usai berbicara, ia teringat sesuatu, melanjutkan, oh ya, aku memiliki satu set bikini topeng, cocok untukmu. Kamu mau? Aku ambilkan untukmu. Bikini topeng adalah baju renang yang biasanya digunakan wanita parubaya, bukan hanya setelan jumpsuit, namun pakaian sangat tertutup, paling anti pada sinar matahari, sehingga wajah saja ditutupi, hanya tersisa mata, mulut, dan lubang kecil di hidung. Perlindungannya hampir sama dengan topeng wajah teroris. Jika mengenakan bikini topeng, wanita secantik bidadari ataupun wanita sejelek Tungsi pemain opera akan menjadi monster yang tidak memiliki wajah dan ekspresi. Securan mendengar ibunya menyuruhnya menggunakan bikini topeng. Dengan marah ia berkata, ibu, apa kamu iblis? Aku baru berumur 20-an.
kamu menyuruhku mengenakan bikini topeng? Mengapa tidak sekalian saja kamu menyuruhku mengenakan jaket ke pemandian air panas?" Manan berkata dengan serius, "Ibu takut kamu dimanfaatkan oleh orang. Ichen kelihatannya adalah seorang yang cabul. Kamu harus berhati-hati." Ichen sangat marah. "Sialan, jika tahu demikian lebih baik membiarkan ayah Gao Junwei, Gao Jianjun menghabiskanmu saja. Untuk apa menolongmu? Benar-benar menghabiskan tenaga saja." Securan juga tidak meladeni Manlan. Setelah makan langsung menarik Ichen ke kamar. Setelah ke kamar, ia memilih baju renang yang tidak terlalu terbuka namun juga tidak tertutup. Baju renang yang terlihat nyaman dipakai. Sedangkan Ichen sangat mudah, sebuah celana boxer saja sudah cukup. Keesokan paginya baru saja mereka mengemasi pakaian, Dong Rolin menelpon mengatakan bahwa ia sudah sampai. Ketika keluar, sebenarnya Ichen masih sedikit ragu. Ia benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapi Dong Rolin, gadis yang begitu antusias dan berani. Di satu sisi ia tidak ingin menyakiti Dong Rolin, namun di sisi lain ia lebih tidak ingin menyakiti Xiao Churan. Karena itu saat ini ia sangat dilema. Ia juga khawatir pergi ke pemandian kali ini, apakah Dong Rolin akan mencari kesempatan untuk menyatakan cinta padanya ataupun melakukan hal yang berani padanya. Namun karena sudah menyetujui istrinya, ia juga tidak membatalinya saat ini, jadi hanya bisa pergi bersama istrinya. Setelah turun ke bawah bersama Xiao Churan, dia melihat Dong Rolin melambaikan tangan dari sebuah mobil Mercedes-Benz berkata, "Ichen, letak koper di bagasi, kamu duduk di belakang, biarkan Xiao Churan duduk di depan untuk berbincang-bincang bersamaku." "Baik." Ichen mengangguk, meletakkan koper ke bagasi, kemudian duduk di barisan belakang. Setelah Ichen naik mobil, Dong Rolin menolehkan kepalanya berkedip kepadanya dengan malu-malu. Ichen berpura-pura tidak melihatnya, merenggangkan tubuhnya berkata, "Aduh, tidak tidur dengan nyenyak semalam, sedikit lelah. Aku tidur sebentar." Usai berbicara, ia memejamkan matanya berpura-pura tidur. Dong Rolin merasa sedikit kecewa. Ia tahu alasan Ichen bersikap seperti ini, namun ia juga tidak dapat mengatakan apa-apa karena ada Xiao Churan. Lagi pula ia juga sudah menebak Ichen akan bersikap dingin padanya. Namun itu tidak masalah karena dirinya sudah menyukainya. Dia juga sudah menyiapkan diri untuk bertarung dalam pertempuran ini. Karena ia tahu pernikahan Xiao Churan dan Ichen hanyalah sebuah nama, jadi ia juga tidak merasa bersalah saat ini. Dong Rolin mengemudi. 1 jam kemudian mobil sudah melaju ke kaki gunung yang indah. Beberapa menit lagi sudah tiba di depan Hotel Spa Camp Alice. Hotel Spa Camp Alice adalah satu-satunya pemandian alam di Jinling terletak di kaki gunung. Nan siang ada beberapa mata air panas alami di sini. Grup Buckingham Palace membeli seluruh mata air panas dan seluruh gunung ini, kemudian mengembangkannya menjadi Hotel Spa Camp Alice. Hotel Spa Camp Alice memiliki standar yang tinggi, harganya juga sangat tinggi. Jadi semua yang bisa berendam di sini adalah orang kaya. Namun meski begitu, persediaan kamar di sini sangat sedikit. Tidak hanya orang kaya di Jinling, bahkan orang kaya di kota-kota sekitarnya juga akan jauh datang ke sini untuk baptisan dan pemandian pada akhir pekan. Hari ini adalah akhir pekan, jadi bisnis di sini sangat bagus, bahkan tidak ada tempat untuk parkir. Dong Rolin mengemudi berkeliling beberapa kali di tempat parkir, pada akhirnya menemukan sebuah tempat kosong. Dia merasa senang melihat sekeliling, kemudian langsung mengarah menuju tempat kosong itu. Sesampainya di depan tempat parkir, Dong Rolin memutar setirnya hendak mundur dan parkir. Ketika berada jarak beberapa meter dengan tempat parkir, tiba-tiba sebuah mobil sport Maserati melesat. Kecepatan Maserati itu sangat laju, memutarkan setir ketika tiba di depan ingin memasuki tempat parkir yang ingin dihentikan Dong Rolin. Dong Rolin terkejut ketika ia menjadi panik dan lupa menginjak rem sehingga mobilnya terus berjalan ke belakang. Hanya terdengar satu suara mencicit
Bagian samping mobil orang itu sudah tergores panjang karena mobil dongrolin. Dongrolin baru saja menyadarkan diri, langsung menghentikan mobil, mengernyit dan mengeluh. Bagaimana bisa dia membuat tempat parkirku? Benar-benar tidak beretika. Apakah dia tidak mengerti aturan siapa cepat dia dapat? Seorang pemuda mengenakan jaket kulit dan minyak di rambut keluar dari mobil. Setelah pemuda itu turun dari mobilnya, melihat goresan pada mobilnya, seketika ia memuramkan wajah. Dia menggertak berjalan ke samping mobil dongrolin, memukul jendelanya dan dengan keras berteriak, "Sialan, apa kamu buta? Kamu tidak melihat aku sudah menghentikan mobil di tempat ini, menggores mobil yang baru saja kubeli. Cepat keluar!" Terjadi konflik, Dongrolin sangat tidak senang. Bagaimanapun ia adalah nona keluarga Dong. Bagaimana mungkin diam begitu saja? Jadi dia langsung membuka pintu mobil dan berjabat dengan pemuda itu. "Teriak apa kamu? Berdebat dengan pria itu. Teriak apa kamu? Kamu sendiri yang tidak beretika. Apakah kamu tidak tahu bahwa kamu telah merebut tempat parkirku? Masih memarahi orang di sini." Pemuda itu tidak menyangka Dongrolin berani menjawabnya, berteriak, "Pengemudi wanita yang bodoh. 10 pengemudi bodoh di jalanan, 9 di antaranya adalah wanita. Bisakah kamu menyetir? Jika tidak, pulang dan belajar lagi. Jangan berbuat malu di sini." Kemudian ia melanjutkan lagi, "Aku baru saja membeli mobilku ini seharga jutaan yuan, malah digores olehmu. Kamu berencana mengganti rugi berapa?" Dongrolin mengernyit membalas, "Hei, tolong perjelas. Aku melihat tempat parkir ini lebih dulu. Aku bahkan sudah hampir masuk. Kamu yang memotongnya. Itu adalah salahmu. Kenapa masih ada wajah untuk memarahi orang?" Pemuda itu berkata dengan emosi, "Lalu kenapa jika aku memarahimu? Apakah aku bersalah memarahimu? Aku tidak hanya memarahimu, aku bahkan ingin memukulmu." Usai berbicara, pemuda ini mengulurkan tangannya dan menjambak rambut Dongrolin. Dongrolin terkejut, tidak menyangka orang ini begitu kasar. Bergegas memundurkan langkahnya. Securan langsung berteriak, "Yichen, cepat turun!" Pemuda itu mengernyit, memandang Securan, mencibir, "Hei wanita cantik sekali, sini. Jika kamu menemaniku semalaman, aku tidak akan mempermasalahkan masalah ini." Usai berbicara, ia mengulurkan tangan dan menarik Securan ke dalam pelukannya. Namun, baru saja pemuda itu mengulurkan tangan, tangannya sudah digenggam dengan erat oleh sepasang tangan yang kuat. Pemuda itu melihat Yichen turun dari mobil dan menahan tangannya. Ia menaikkan alisnya berteriak, "Orang bodoh, dari mana kamu? Cari mati, lepaskan tanganku." Yichen menghempaskan tangannya, wajahnya muram, berkata, "Bukankah normal terjadi sedikit gesekan saat mengemudi? Kenapa tidak bisa bicarakan dengan baik? Apakah dengan memukul bisa menyelesaikan masalah?" Pemuda itu menatap Yichen, berkata dengan jijik, "Apa yang harus dibicarakan dengan orang miskin seperti kalian? 3 orang mengendari Mercedes lusuh, bahkan second saja tidak sampai 20.000 yuan, masih berani berlagak di depanku." Usai berbicara, ia menunjuk Maseratinya, berkata, Maserati yang baru saja kubeli tergores. Kalian katakan saja bagaimana mengganti rugi." Yichen mengernyit dan berkata, "Kami melihat tempat parkir ini lebih dulu, juga kami berencana masuk lebih dulu. Kamu sendiri tidak beretika, tiba-tiba datang dan merebutnya. Kenapa kami harus mengganti rugi?" Pemuda itu berkata dengan angkuh, "Kenapa? Karena mobil lusuh kalian tidak pantas berhenti di sini, karena kalian tidak mampu menyinggungku." Yichen tidak marah dan tertawa, berkata, "Kami tidak akan mengganti rugi masalah ini. Jika tidak bisa, kamu bisa menghubungi polisi. Walau hal ini ditangani kepolisian, juga seharusnya kamu bertanggung jawab sepenuhnya. Kamu yang mengganti rugi kepada kami, mengerti?" Pemuda itu menyeringai, menggertak, "Omong kosong apa? Bahas polisi denganku? Apa kamu tahu nyawa kamu akan habis di sini hanya dengan satu perkataanku?"
Saat ini keluar seorang wanita dengan riasan wajah menor dari mobil si pemuda. Dia menunjuk Yi Chen, berkata dengan jijik, "Orang miskin berani beromong kosong di sini. Apakah kamu tahu aku memiliki penggemar sebanyak 3 juta orang di Douyin? Jika kamu tidak mengganti rugi, aku akan foto kalian dan mempostingnya di internet. Biarkan penggemarku yang membunuhmu." Pemuda itu langsung berekspresi manja, berkata, "Aduh sayang, kenapa kamu turun? Cepat kembali dan menungguku di mobil. Aku bisa menyelesaikan masalah ini." Usai berbicara, pemuda itu kembali dengan ekspresi kejam berteriak pada Yi Chen, "Hei, cepat bayar ganti rugi, lalu cepat pergi. Jangan ganggu aku dan pacarku berendam air panas di sini." Yi Chen bertanya dengan acuh tak acuh, "Bagaimana jika aku tidak?" Pemuda itu tersenyum dingin kemudian berkata, "Sekelompok orang miskin benar-benar berlagak. Kamu tunggu saja, aku akan memberitahu apa akibatnya jika tidak ganti rugi." Saya berbicara, pemuda itu mengeluarkan ponsel, menelpon. Setelah beberapa saat kemudian, telepon terhubung. Pemuda itu berkata, "Manajer Cheng, aku datang bermain ke tempatmu, namun mobilku baru saja tiba di tempat parkir, sudah digores orang bodoh ini tidak ingin membayar ganti rugi padaku dan beromong kosong denganku. Kamu cepat panggil beberapa orang untuk datang." Setelah menutup telepon, pemuda itu tersenyum menatap Yi Chen, berkata, "Orang miskin, beri kamu kesempatan terakhir. Ganti rugi dan minta maaf padaku. Jika tidak, ketika manajer Cheng datang, kamu akan mampus." Dong Rolin melihat pemuda itu memanggil orang, takut bahwa Yi Chen terluka, buru-buru berkata, "Sudah, aku akan mengakuinya. Katakan saja ganti rugi berapa." Pemuda itu mencibir, "Mobilku digores olehmu, warnanya tentu tidak akan kembali seperti semula. Ini adalah kerugian seumur hidup. Bagaimanapun juga kamu harus membayar setengah harga mobil ini. Aku beri diskon padamu, hitung saja 800.000 yuan." "Apa, 800.000 yuan?" kata Dong Ronglin dengan marah. "Apa kamu memerasku? Mobilmu ini jika dibawa ke toko Maserati 4S, biaya catnya hanya 2 sampai 3 ribu yuan saja. Ditambah polesan emas, satu emas hanya memerlukan 1.000 yuan. Memberikan 10.000 yuan padamu saja sudah sangat banyak." 10.000 yuan? Pemuda itu membuang dahak tebal hampir meludahi kaki Dong Rolin, berkata, "Kamu ingin membuat masalah denganku? Apa kamu tidak tahu apa pekerjaanku? Ingin menyelesaikan masalah hanya dengan 10.000 yuan. Aku beritahu kamu, jika tidak memberikan 800.000 yuan hari ini, jangan berharap bisa menyelesaikan masalah ini. Tidak masalah jika uang tidak cukup tinggalkan kartu identitas saja, kemudian surat pernyataan hutang dengan bunga 80.000 yuan sehari, bertambah setiap hari." "Kamu sedang memeras orang." Securan juga tidak tahan melihatnya, memarahinya, "Jika kamu terus berbuat onar, kami akan melapor polisi." Lapor saja." Dengan jijik pemuda itu berkata, "Jika aku takut padamu, maka aku kalah. Memainkan ini bersamaku, aku beritahu kamu, tidak peduli hitam atau putih, aku tidak takut." Dong Rolin mengakuinya, ia tidak memedulikan 800.000 yuan. 800.000 yuan hanyalah hal kecil baginya. Namun ia sungguh tidak ingin merepotkan Yi Chen. Dirinya mengundang mereka datang sebenarnya karena ingin menemui Yi Chen agar ada lebih banyak kesempatan untuk berinteraksi dengannya. Jadi pertama, ia tidak ingin Yi Chen terkena masalah karena dirinya. Kedua, ia tidak ingin masalah ini mempengaruhi suasana hati Yi Chen. Jadi ia menggertakkan gigi dan berkata, "Baik, beri aku nomor rekeningmu. Aku akan mentransfer 800.000 yuan kepadamu." "Wah, benar yang kamu katakan." Pemuda itu tidak menyangka ia benar bersedia memberikan 800.000 yuan padanya. Tadinya ia berpikir jika pihak lain menawarkan balik, kemudian dirinya mengalah sedikit, pada akhirnya juga dapat memeras 100.000 yuan. Tidak disangka dia tanpa basa-basi langsung memberikan 800.000 yuan.
Ini sangat menguntungkan. Namun tiba-tiba Yi Chen menahan Dong Rolin berkata dengan acuh tak acuh, tidak perlu sepeser pun pada mereka. Aku tidak ingin melihat apa yang akan dibuat hari ini. Pemuda itu melihat Yi Chen menghalangi keuntungannya dan berlagak sombong dengannya. Ia langsung mengatakan, kamu mencari mati. Jika nanti tidak memukulmu hingga setengah mati, maka aku tidak bermarga Liu. Yi Chen berkata dengan acuh tak acuh, kenapa kamu begitu suka berlagak? Aku rasa kamu benar harus berganti marga nantinya. Sialan, pemuda itu langsung emosi bersiap-siap ingin menghabisi Yi Chen. Tiba-tiba muncul seorang pria gemuk paruh baya berlari kemari dengan beberapa satpam. Melihatnya datang, pemuda itu langsung tersenyum dan berkata, Manajer Cheng, tidak melihatmu beberapa hari ini kamu menjadi gemuk lagi. Kelihatannya hidupmu sangat bergizi. Manajer Cheng tersenyum berkata dengan sopan, Tuan muda Liu, hidupku tidak lebih makmur dibanding denganmu. Aku hanyalah orang yang meminta sesuap nasi di bawah Presiden Chen. Tidak sepertimu yang memiliki perusahaan besar. Kemudian ia buru-buru bertanya, oh ya, Tuan Muda Li, apa yang terjadi di sini? Pemuda itu menunjuk Yi Chen berkata, orang miskin ini sangat berlagak, sudah menggores mobilku namun tidak mau mengganti rugi. Sangat keras dan terus berlagak padaku. Kamu selesaikan saja masalah ini. Manajer Cheng mengangguk memandang Yi Chen. Setelah melihatnya, ia menyadari pakaian Yi Chen sangat biasa, tidak ada aura orang kaya pada tubuhnya. Ditambah Mercedes-Benz tua yang dikendarai, ia berasumsi bahwa dia adalah orang yang tidak berlatar belakang. Jadi ia berkata, hei, apakah kamu tidak mempunyai penglihatan yang baik ketika keluar? Apakah kamu tidak tahu yang telah kamu singgung? Siapa? Tanya Yi Chen acuh tak acuh. Manajer Cheng melirik pemuda itu kemudian berkata, Tuan muda Liu Ming dari keluarga Liu. Keluarga Liu memiliki triliunan aset. Kamu tidak mampu menyinggungnya. Usai berbicara, ia melanjutkan lagi, jika kamu tidak ingin membuat masalah, dengarkan saja perkataanku. Ganti rugi saja, kemudian singkirkan mobilmu. Jangan habiskan waktu Tuan muda Liu. Yi Chen mengernyit berkata, orang sepertimu juga sangat menarik. Tanpa menanyakan kebenaran langsung mengatakan ini adalah salahku dan menyuruhku membayarnya. Manajer Cheng tertawa dingin. Ternyata benar adalah orang miskin. Buka mata, rendahkan kamu dan lihat mobil apa yang dihentikan di sekitar. Lalu lihat apa mobilmu. Apakah ada mobil yang harganya kurang dari 1 juta yuan di sini? Apakah kamu pantas menghentikan mobil Mercedes lesumu di sini? Yi Chen melihat sekeliling berkata, aku tidak melihat tanda yang melarang mobil dengan harga di bawah 1 juta yuan untuk berhenti di sini. Sialan, omong kosong kamu. Liu Ming melihat Yi Chen begitu keras kepala, ia langsung menendang lampu belakang Mercedes-Benz-nya hingga rusak. Langsung mengutuk, sialan, aku sudah lama menahanmu. Orang miskin untuk apa berlagak? Jika kamu masih terus omong kosong, percaya atau tidak, aku akan mematahkan kakimu. Boleh juga jika kamu tidak ingin membayar, biarkan dua gadis idiot ini untuk menemaniku semalam. Saat mengatakan perkataan ini, Liu Ming mencolek Xiao Churan yang berdiri di sisi Yi Chen. Yi Chen mengernyit berdiri di depan Xiao Churan dan Dong Rolin meraih tangan Liu Ming dan mendorongnya keluar. Liu Ming sangat marah berkata, orang miskin berani melawanku. Aku tertarik pada kedua gadis idiot ini. Itu adalah sesuatu kehormatan bagi mereka. Jika kamu masih berani melawan, aku akan membunuhmu. Percaya? Yi Chen menyipitkan matanya sedikit dengan ekspresi dingin di matanya, menatap Liu Ming dan berkata, jadi orang harus menyisakan jalan kembali untuk diri sendiri, jangan mematikan diri sendiri. Liu Ming mengulurkan tangannya mendorong Yi Chen, tersenyum kesal dan berkata, wah, orang miskin sepertimu mulai berlagak. Aku tidak menyisakan, lalu apa yang akan kamu
perbuat padaku? Manajer Cheng melambaikan tangan ke samping menyuruh satpam untuk mengepung Yi Chen berkata, orang miskin cepat lepaskan Tuan Muda Liu. Jika kamu melukainya, bahkan nyawamu saja tidak mampu membayarnya. Yi Chen mana mungkin meladeni omong kosongnya. Ia mengangkat kakinya langsung menendang perut Liu Ming, menendangnya keluar. Liu merasakan rasa sakit pada perutnya seolah-olah ususnya terputus. Berkata dengan marah, manajer Cheng, bunuh dia, sialan, berani memukulku, pukul dia hingga mati. Aku akan bertanggung jawab. Manajer Cheng hendak memberi perintah, namun tiba-tiba mendengar suara dari dalam. Wow, luar biasa sekali guys. Di part ini cukup di sini dulu. Kita lanjutkan di part ke-70 di video berikutnya. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan episode berikutnya atau part berikutnya. Dan jika kalian menyukai hiburan seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga video ini ke teman kalian supaya teman kalian juga mengetahui hiburan seperti ini. Baik, kita lanjutkan di part berikutnya.